Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menyebutkan lagi nama-nama yang sudah kita sebutkan, juga hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saya sangat berterima kasih kepada antum yang sudah ikut andil di dalam harta, pikiran, tenaga hingga terlaksananya Majelis Rasulullah SAW wilayah Parenggian ini setiap 2 bulan sekali. Mudah-mudahan yang ikut partisipasi baik tenaga, harta dan pikiran dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun tidak saya sebutkan nama-namanya, tapi kebaikan Anda yang Anda lakukan pasti ditulis oleh malaikat-malaikat Allah dan akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadi amal baik Anda semuanya. Amin ya Rabbal. Baik yang menyiapkan makanan, baik yang menyiapkan minuman, baik yang menyiapkan tempat, baik dari sound systemnya, baik yang meliput acara ini, baik live atau yang tidak live, baik yang hadir, hadirin dan hadirat, juga dari Bansar, dari patwalnya mana yang tidak kelihatan, nah patwal kita nih, Bansarnya saja yang kelihatan ya. Patwalnya kalau bisa berdiri juga sebelahnya Bansar. Mana patwal kita ini? Patwal Parenggian, Kuringan kah? Ya. Patwalnya bisa berdiri dengan tim Bansar, insyaallah makin solid, makin semangat. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah mendoakan Bansar yang belum menikah cepat nikah. Udah menikah belum ya? Belum. Pengen nikah? Ada? Ya. Insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di dalam majelis, kumpul bersama seperti tidak kita dengarkan tadi. Kiai Haji Abdul Mu'im menyampaikan bahwasanya kita ini tidak minta identitas. Ya. Cuma majelis Rasulullah ini sebagai wadah penyatu kita semuanya. Majelis Rasulullah SAW ini bukan tempat jual beli, bukan. Ya, saya tidak pernah jual beli di sini, betul ya? Yang menjanjikan Anda jual sajadah kah, jual Al-Quran kah, ada. Ya, saya tidak seperti itu. Saya mengajak antum semuanya untuk apa? Untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Karena ilmu tadi itu seperti kita dengarkan, Haji Tabrani mengatakan apa? Sebagai sarana kita untuk menggugurkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah melalui menuntut ilmu. Cuma memang terkadang di akhir zaman ini banyak orang yang menyalahgunakan majelis. Betul? Banyak orang yang menyalahgunakan sehingga tujuannya akhirnya naudzubillah min dzalik dibuat sarana dan prasarana untuk menyenangkan kepribadian masing-masing. Ya,
Jangan majelis ya majelis. Kalau ente mau jual beli, ya mau apa tak apa, ya, kalau seandainya memang kembali keuntungannya untuk majelis tidak apa-apa. Tapi memang harus secara jelas dan gamblang. Hati-hati, banyak sekarang ini. Ya, lelang-lelang, kemudian jual-jual, akhirnya banyak orang yang ketipu, kasihan. Ya, Alhamdulillah nih, mendalik banyak seperti itu sekarang ini. Kalau majelis, ya majelis saja sudah. Jangan pakai yang aneh-aneh, sehingga orang awam tidak bingung. Majelis ini kita, dalam majelis ini yang kita inginkan apa? Kesejukan hati. Di dalam majelis itu kita menambah ilmu. Kalau ada seandainya misalkan ada orang yang bertanya, banyak orang yang bertanya ini, ya, kenapa majelis Rasulullah tidak dibuat sebagai lelang-lelangan? Tidak. Kalau saya mau lelang-lelangan, saya bisa kaya saya. Betul ya? Kalau saya mau lelang, saya bisa kaya. Lebih baik saya kasih. Tidak seperti itu, bukan. Majelis Rasulullah SAW ini di wilayah Peranggean hadir untuk menuntut ilmu, mengumpulkan pian pemberataan semuanya. Untuk kita sama-sama mendekat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengan caranya ya terserah, cuma lebih baik panitia yang ada supaya bisa diberikan kejelasan. Kalaupun ada penggalangan dana, maaf, kalau ada seandainya penggalangan dana harus transparan, betul. Jangan dananya akhirnya dikumpulkan dikemplang akhirnya. Diambil dananya, naudzubillah min dzalik. Bahaya ini sebabnya sekarang. Kalaupun untuk ada penggalangan dana, ya sudah, monggo, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang jelas. Apa yang jelas? Penggalangan dana non masjid, oke, ditulis semuanya, kumpulnya berapa, diserahkan kepada masjidnya, supaya tidak ada samar-samar, tidak ada kecurigaan, tidak ada sangka buruk. Betul? Ya, namanya orang diajak sedekah, ya orang mau-mau saja. Ya, dengan dalih ini, dengan dalih itu, dengan dalih ini harus jelas supaya tidak apa? Tidak ada kecurigaan. Dan kita hadir dalam majelis ini memang sengaja. Kalau saya mau lelang, saya punya jubahnya Habib Umar guru mulia itu. Saya dapat jubahnya guru mulia. Kalau mau saya lelang 2M laku, Pak. Betul? Kalau mau saya lelang 15M, orang rebutan jubahnya Habib Umar, bayangkan. Saya punya di rumah ada 4, ya, dikasih sama beliau ketika saya sebelum pulang, ketika beliau di Indonesia berapa kali saya dikasih oleh beliau. Cuma saya nggak mau seperti itu. Kalaupun saya ajak orang untuk misalkan pembangunan pesantren ini dan segala macam, cuma saya jelaskan di situ, ya, supaya apa? Karena banyak orang yang tanya sama saya, kenapa Habib Idrus tidak ada namanya, apa namanya tadi? Lelang melelang, ya, kayak belalang, ya, lelang melelang kayak belalang. Ya, memang kita datang bukan untuk itu, kita datang untuk kita dakwah. Kita datang untuk dakwah, bukan untuk itu, untuk dakwah, menjelaskan tentang ilmunya Rasulullah, menjelaskan tentang ilmunya Allah, menjelaskan tentang syariat Allah, bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Tapi memang banyak kejadian ini, di dalam penjualan-penjualan tersebut banyak orang yang ketipu, betul? Ya, banyak korbannya nggak di sini? Banyak. Ada orangnya? Mana? Angkat tangan. Saya kalau mau jual kiswah, banyak kiswah saya punya. Ya, kalaupun saya lelang ada, sampai ada orang yang memberikan saya kiswah itu, ya, yang harganya 500 juta. Datang ke rumah saya, begini buat pian, lelang saja, nggak mau. Kalau pian mau kasih saja. Saya tempel di dinding saya, nggak pakai lelang-lelangan. Ya, nggak pakai itu gituan. Karena majelis seperti itu, kita majelis itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tadi kalau seandainya tidak ada ketransparan, akhirnya kecurigaan, orang awam kasihan yang sudah bayar-bayar. Betul? Ada orangnya kan? Nah, kan? Banyak orang yang melapor ke saya, seperti itu di Parenggian, seperti itu banyak orang yang melapor ke saya, banyak orang yang itu, sehingga mereka itu akhirnya
Gara-gara masalah itu akhirnya nggak mau lagi hadir di dalam majelis, akhirnya hadirnya di warung gablay. Naudzubillah min. Karena kenapa? Majelisnya seperti itu, jangan. Ya. Makanya panitia-panitia tolong dikondisikan. Ya, saya ini cinta dengan Parenggian, betul. Saya 5 tahun sudah masuk di dalam, dan saya tahu dari ujung rambut sampai ujung kakinya orang Parenggian, tahu saya. Ya, betul. Cuma saya memang datangnya seperti itu. Ya, tidak mau yang aneh-aneh. Jadi tolong pian panitia-panitia yang menjadi panitia, apapun panitianya, tolong jangan membuat orang awam bingung. Kalau pian mau mendatangkan ulama, silahkan. Pian mau mendatangkan habaib, silahkan. Tetapi murni kalau bisa dengan dakwah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena di akhir zaman ini orang butuh haus dakwah Rasulullah SAW, haus dengan ilmunya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad haus dengan ilmunya Rasulullah, haus untuk mereka mempelajari tentang namanya sholat. Bahkan ada dari kita hadir dalam majelis tidak mengerti tentang sholat. Bahkan naudzubillah min dzalik, gak sholat. Ada nggak yang nggak sholat? Mana orangnya? Ya, ya. Hadir majelis, pengen setelah majelis kita semakin antusias dengan yang namanya sholat. Sholat itu wajib. Ada kita pengen hadir majelis, selesai majelis antusias dengan zikir. Selesai majelis kita pengen husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan kita usul khotimah. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bu, Pak, saya tegaskan lagi kepada panitia-panitia, tolong ya jangan membuat orang awam bingung. Ya, sekali lagi saya bukan menyalahkan, bukan, tapi meluruskan di sini. Betul ya? Saya apa? Meluruskan. Saya nggak benci mereka. Monggo dengan cara dakwah mereka. Cuma jangan ada orang membuat orang awam bingung. Ya, akhirnya di dalam transaksi tersebut kita tak tahu hukumnya transaksi itu bagaimana, nggak tahu kita. Jual beli bagaimana? Ada hukumnya. Ya, asal kita pengen apa? Pengen kita kadang-kadang pengen dilihat oleh orang dan lain-lain sehingga kita terjerumus di dalam jurang kemaksiatannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam transaksi itu ada detailnya, ada hukumnya. Bagaimana transaksi kita bisa wajib, transaksi jual beli kita bisa jadi haram. Jangan sampai di dalam majelis tersebut ada transaksi, apalagi di dalam masjid ada transaksi harta, naudzubillah min dzalik, dan itu tidak dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalaupun mengajak orang untuk pelelangan dan lain-lain, monggo silahkan, tapi jangan membuat orang awam bingung. Karena beberapa kali ada yang banyak mend-DM saya dari orang-orang yang sudah kena korban. Ya, ada korbannya nih di sini beberapa, banyak ada orang yang kirim pesan saya lewat Instagram, ada yang kirim pesan saya lewat WA dan lain-lain. Banyak dari orang Giandit, ada dari kemarin-kemarin yang datang kena korban sehingga membuat mereka bingung. Akhirnya naudzubillah min dzalik, yang mereka asalnya sedang dalam majelis, mereka jauh dari majelis. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ya, betul. Betul apa tidak? Ya. Maaf lah, ulun bukan apa. Ini mengingatkan saja. Kalaupun pian mau seperti itu, ya tetap mau seperti itu, ya silahkan. Tapi jangan minta keuntungan dari majelis, jangan. Ya, biarlah majelis ini suci, bersih. Ya, di dalam ridhonya Allah, dalam ridhonya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf kalau saya ini meluruskan, saya meluruskan saja. Bukan saya
menyalahgunakan atau menyalahkan kepada yang lain, bukan. Saya meluruskan saja. Ya, karena banyak dari sini yang sudah memberikan kabar kepada saya, mereka justru jadi korbannya janjian atau janji dari orang yang memberikan. Bahkan mereka ada yang sudah membayar 10 juta, 20 juta, tapi barangnya nggak datang-datang. Kira-kira pelelangannya haram apa enggak? Tipuan apa enggak? Tipuan tuh. Korban jangan-jangan Ferdi. Keras nyari panah dia. Ya kan? Ya, itu yang bahaya ibu-ibu, betul ibu-ibu lah. Ada korbannya nggak di sini nih? Banyak, ya. Itu makanya salah dewi. Kata wong Jawa kapok. Kan yang cok sing aneh-aneh. Majlis itu ya majlis wae. Datangan ulama sudah untuk dakwah, ngaji sudah selesai, ya sudah selesai seperti itu. Ya, kan karena sekarang ulama-ulama sekarang ini banyak ulama-ulama yang didoktrin. Ya, ulama-ulama yang didoktrin untuk ikut pejabat, didoktrin untuk manajemen. Pokoknya pian ngomong seperti ini ya, cuma 15 menit, jangan ngomong yang lain. Ulun yang ngatur pian, nggak bisa dakwah seperti itu. Makanya ulun nggak mau diatur-atur. Dakwah ya dakwah, syariat ya syariat, nggak bisa seperti itu, nggak bisa salah gunakan. Makanya melalui wadah seperti ini, Majelis Rasulullah SAW, saya sudah 5 tahun masuk di wilayah Perempuan. Ya, sampai tahu sendiri, saya tidak pernah yang memberikan yang aneh-aneh, bahkan saya lelang-lelang dan segala macam tidak ada, nggak pakai aneh-aneh. Karena saya tidak pernah diajar oleh guru saya seperti itu, nggak pernah saya. Walaupun saya mau lelang, ya daripada guru-guru saya bisa kaya saya ini. Saya tidak seperti itu. Walhasil, tolong dikondisikan, jangan ada seperti itu sekali lagi, ya, supaya orang awam yang di sini tidak bingung, sehingga mereka ketika hadir majelis makin senang dengan majelis, makin senang ulama. Jangan sampai gara-gara seperti ini, masalah seperti ini, mereka benci dengan ulama. Kalau sudah benci dengan ulama, bagaimana? Ulama nggak salah, karena mereka ulamanya diatur oleh manajemen. Betul. Mereka itu diatur oleh manajemen, nggak tahu apa fungsinya mereka. Saya nggak tahu. Ya, karena saya dakwah tidak ada manajemennya. Kalau orang mau mengundang saya, silahkan, bebas. Mau lewat siapapun boleh, lewat Kiai Abdul Munim bebas. Apakah Habib menarif harganya berapa amplopnya? Nggak pernah, ya. Seperti itu tidak. Saya datang murni, sampai ngasih ke saya rezeki saya, sampai nggak kasih saya kebangetan sampean. Ya bercanda dikit lah. Ya, tapi saya nggak pernah mematok tarif, nggak pernah. Saya bahkan di Surabaya pun saya dengan jamaah saya seperti itu. Ya, saya tidak pernah tanya berapa amplopnya, nggak pernah. Karena dakwah, kan? Lain kalau saya kerja, ini dakwah perlu ikhlas. Tapi insya Allah berkat kita ikhlas diganti berlipat-lipat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah dakwah ada tarifnya, ada di situ ada transaksi yang tidak betul, nggak berkah, nggak lama, sebentaran selesai sudah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mengerti. Amin ya rabbal alamin. Walhasil di dalam kita menuntut ilmu ini, yang kita inginkan itu satu, yaitu meninggal husnul khotimah. Kalau ada orang bertanya, Beb, bagaimana sih Beb tanda-tandanya orang husnul khotimah itu bagaimana? Husnul khotimah? Husnul khotimah enggak? Tanda-tandanya ada apa enggak? Pasti ada. Tanda-tanda orang yang meninggal husnul khotimah itu banyak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, tanda-tanda meninggal husnul khotimah itu banyak, bapak ibu-ibu. Ya, yang pertama, dia senang dengan perintah Allah, senang dengan perintah Allah. Apa saja perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, sholat, perhatikan. Contoh lagi apa, Beb? Al-Quran pian baca. Contoh lagi apa? Zikir jangan ditinggalkan.
Contoh lagi apa? Duduk di dalam ini semuanya kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, sehingga kalau kita rutin mengamalkannya, kita akan meninggal husnul khotimah. Tapi butuh continue dan sabar, telaten, istiqomah. Orang sholat sehari berapa kali? Sehari berapa kali? Kira-kira kalau 5 kali dihitung sampai 1 jam. Ada yang sholatnya 1 jam dalam 5 waktu, ada sholat 1 jam? Tidak ada. Tapi kalau nongkrong sehari berapa jam? Kenapa pian kuat? Karena pian senang, betul. Kalau nongkrong, ya sekali nongkrong sampai ada yang sampai datangnya waktu subuh. Subuh. Kita pulihkan lah. Mending bolehnya ke masjid, mending bolehnya sholat, kada bolehnya langsung tidur. Naudzubillah min. Kenapa dia betah? Karena dia senang. Kenapa senang? Karena continue setiap malam dia nongkrong, setiap malam dia duduk, setiap malam dia doprok, katanya orang Jawa. Setiap malam, asalnya nggak senang. Ya, makanya kalau orang kumpul dengan orang yang suka nongkrong, jadi sohibul nongkrong. Betul? Orang asalnya nggak suka nongkrong. Makanya ibu-ibu kalau malam-malam, kalau bapaknya nongkrong, kunci pintunya. Kunci, jangan dibuka lagi. Betul ya? Boleh sekali-sekali. Suami ulun kalau nongkrong mapian, boleh silakan. Sampai subuh nggak apa-apa. Cuma saya ini orangnya nggak suka nongkrong. Ya, nongkrong sepenuhnya. Kadang-kadang nongkrongnya saya itu, saya suruh anak-anak murid saya suruh qasidah, biar ada artinya. Betul. Jangan sampai ada nongkrong gosipin orang, ngomongin binian, perempuan, ngalor ngidul, ya kan? Fulan jelek, fulan cantik, fulan tampan, fulan ini, nggak ada faedahnya ya. Makanya saya kalau di Surabaya itu habis majelis langsung balik ke rumah, selesai. Diundang aja, nongkrong dulu, kita makan makanan dulu, ini segala macam. Ya kadang-kadang nyenengin orang, sekedar nyenengin orang, setengah jam, seperempat jam, langsung kita selesai. Ya, boleh nongkrong, terserah pian nongkrong boleh sampai subuh. Tapi kalau bisa nongkrongnya itu pian hiasi dengan sholawat. Panggil munsyidnya, ya, panggil yang bisa qasidah. Sini kita nongkrong sama-sama malam. Kita baca qasidah. Sampai jam 1 malam nongkrongnya pian nggak apa-apa. Nanti jam 2 malam sampai subuh pun nggak apa-apa. Asal apa? Nongkrongnya itu nongkrong dengan nongkrong yang baik, sehingga tidak lepas malam ini, tidak lepas berjam-jam yang pian lepaskan, kecuali di situ ada penghapusan dosa dan dikabulkan hajat. Amin ya rabbal. Makanya orang-orang soleh itu nongkrongnya demikian. Ada yang nongkrongnya ngarang kitab. Kalau kita apa? Gosipin orang. Ada orang soleh apa? Nongkrongnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka tidak duduk dalam majlis sekian ribu sholawat mereka baca. Tidak nongkrong dalam majlis sekian ratus istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nongkrongnya pun berkah. Kalau kita enggak, nongkrong kita enggak berkah. Karena kenapa? Gosipin orang, ngomongin ini, ngalor ngidul. Dari sampai A dari pembahasan A sampai pembahasan Z. Ya, dari pembahasan suami sampai pembahasan istri. Ya, dari masalah ini sambung menyambung jadi satu. Itulah Indonesia. Ya, pembahasan satu. Ya, nggak enak seperti itu. Makanya orang-orang soleh, Imamul Haddad Shahibur Ratib mengatakan apa? Ya, wa alaika, hati-hati. Ya, biiksal kalam, hati-hati kalian jangan memperbanyak bicara. Alaika bil sumti, hendaklah kalian banyak diam. Fa inna fis sumta, karena orang yang banyak diam la hikmah, orang tersebut itu mempunyai hikmah.
Kalau orang yang banyak omong, sar-sar namanya orang Arab itu bilang apa? Sar-sar, nggak ada hasilnya. Tapi kalau orang banyak diamnya, sekali diam, sekali berbicara pun mempunyai hikmah. Itulah orang-orang soleh. Sehingga waktu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mereka lepaskan dari waktu mereka kecuali dengan sesuatu yang ada faedahnya, entah ilmu, entah amalan, ya, entah tenaga, pikiran dan lain-lain, ide-ide untuk membangun bagaimana majelis. Kalau dia nongkrong dalam majelis ini, ya, kruga, banserga, kemudian tim fatwala, harus ada perencanaan bagaimana rencana dakwah ini. Dakwah itu tidak mesti dalam podium. Pian berdiri seperti ini, ya, tim banser berdirinya dalam majelis, ya. Tim banser berdiri untuk menjaga majelis, jangan menjaga gereja. Ya, betul ya. Menjaga apa? Majelis, menjaga ulama, jangan menjaga kiai, jangan menjaga gereja. Menjaga ulama, ya kan? Berdirinya mungkin seperti itu juga seperti orang pahalanya. Betul? Betul apa tidak? Apalagi bunga-bunga seperti ini. Masya Allah, ya. Ya kan? Itu pistol apa HP ya? Hah? HP, mana pistol? Bahaya juga banser punya pistol nih. Ya, Masya Allah, ya. Allah Muhammad. Begitupun tim fatwal, 4 kali orang, ya kan? Kalau tim banser berbagi tugas, tim banser berdiri di kanan kiri. Karena tim banser kan gak ada punya senyum. Ya. Kalau senyum pelawak namanya, ya. Tim fatwal, 4 kali ulama segala macam seperti itu. Itu juga bagian dari dakwah. Yang kerja di multimedia, ya, HP dengan HP-nya, kemudian pian foto ulama, pian jadikan instastory, pian kasihkan apa namanya solawat, ya, jangan dikasih ada fotonya ulama, naudzubillah min dzalik, dikasih apa namanya dangdutan, ini kan pian jadikan story, pian jadikan status, lah nggak betul pian seperti itu namanya apa? Pelecehan dengan ulama. Makanya berdirinya pian seperti ini diberkah. Mudah-mudahan istiqomah. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Juga tim fatwa demikian. Juga yang hadir seperti ini di malam hari ini. Kira-kira yang hadir keuyuhan apa beda? Yang hadir capek apa enggak? Awas ngantuk lah. Ya. Hadir dengan semangat. Ya. Insya Allah datangnya pian ini, hadirnya pian di majelis ini juga bentuk dakwah. Ya. Jadi apapun aktivitas yang baik itu pian lewatkan malam pian, waktu pian, selama itu baik maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan dan bentuk dari dakwah. Jadi dakwah itu bukan kita prioritaskan hanya cuma orang yang memegang ini mikrofon, bukan. Yang mendengarkan ini semuanya juga dakwah. Pian sampai ke rumah, pian ajarkan apa yang pian dengar dalam majelis ini. Ya, juga dihitung menjadi dakwah. Maka itu penyebab kita insya Allah meninggal husnul khotimah. Senang dengan yang namanya majelis ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin cinta kepada Allah Subhanahu, lebih berat dan lebih condong dengan kita melaksanakan kebaikan daripada kita lebih condong dengan yang namanya keburukan. Semaksimal mungkin benci keburukan. Beb, orang tidak bisa, beb, biasa teler, beb, ya, biasa mabok, biasa judi, benci awalnya, sudah, pian benci dikit-dikit. Yang di malam itu pian biasa berjudi, pian biasa di malam itu biasa pian nongkrong yang jaga, benci, ya, cari tongkrong-tongkrong yang baik, ya, pian nongkrong di Pondok Pesantren Al Fajar itu dengan Kiai Haji Abdul Munim itu biasanya nongkrongnya itu ada namanya belajar ngaji.
Kadang-kadang yang orang lihat yang ngaji itu yang nggak bisa ngaji sampai yang tua-tua nggak bisa ngaji, tapi mereka punya inisiatif, mereka punya keinginan untuk mereka belajar yang namanya ngaji. Biar ikut di situ, maka mendapat pahala dan insya Allah menjadi penyebab kita meninggal husnul. Itu namanya penyebab kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi begitu pun sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Kita nggak senang dengan kewajiban Allah, ya, nggak senang ngaji. Kadang-kadang majelis ilmunya dibuat yang tidak-tidak, ya, majelis taklimnya dibuat untuk politik, naudzubillah min dzalik, ya, majelis ilmunya dibuat yang tidak baik. Hati-hati, penyebab itu kita meninggal ala su'il khotimah, menjadi penyebab kita akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, wal iyadu billah min dzalik. Maka tunaikan betul daripada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diri kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sholatlah, perhatikan sholat ini, ya, sholat ini wajib. Belum bisa khusyuk, sholat dulu. Belum bisa bacaannya, sholat dulu. Makanya kalau pian sholat membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar, membaca Fatihah itu kalau dalam sholat berapa kali bu-ibu ya? Kalau sholat duhur berapa kali bu ya? Hah? 2? Berapa kali? 4 kali. Berarti setiap rakaat harus baca apa? Baca Fatihah, ya. Di dalam Fatihah tersebut biar maksimalkan mengerti tentang maknanya Fatihah tersebut, sehingga sedikit demi sedikit tahu Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala maha kasih sayang, dan Allah Ta'ala maha lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih contoh Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita ini? Allah Ta'ala, contohnya Allah Ta'ala itu sayang kepada hambanya bagaimana? Contoh pian hadir dalam majlis ini, bahwasanya itulah contoh Allah sayang lawan pian. Amin, amin. Itu contoh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya beribadah kepada Allah dan juga saya meminta kepada Allah. Kalau seandainya kita meminta kepada Allah Ta'ala, kira-kira tidak dibantu oleh Allah Ta'ala? Jangan punya pikiran seperti itu. Pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin pian kerja tidak diberi upah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang upahnya Allah Ta'ala itu tidak apa? Tidak nyata kadang-kadang, tapi kita lupa. Bagaimana upahnya Allah Ta'ala? Sehat pian ini adalah upahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mata pian bisa melihat, itu adalah upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat pian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahunya upah itu apa? Fulus. Tahunya upah kita ini apa? Duit, gaji, amplop. Tahunya kita itu upah itu seperti itu. Tapi kita lupa hakikatnya upah dari Allah Ta'ala itu iman pian, Islam pian, tunduknya kita kepada Allah Ta'ala. Itulah upah yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Taunya upah duit saja, ya. Taunya upah hanya gajian saja. Jangan lupa pian, sehat pian ini loh. Sampai bisa langkahkan langkah pian, kaki pian, jari-jari pian kaki itu, ya, masih bisa apa? Masih bisa pian gerakkan. Itu adalah upah yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang begitu sempurna. Mata pian masih bisa pian pejamkan ketika pian tidur. Bagaimana kalau mata kita nggak bisa kita pejamkan? Mendelik ini saja. Oh, mendelik ini. Mendelik bahasa Banjarnya apa ya? Hah? Menceling. Menceleng.
Kata orang Jawa, mendelik. Ini tak wis. Beb, saya nggak bisa pejamkan, Beb. Nah, hati-hati. Mari gini sampai. Habis gini sampai. Maksudnya apa? Ntar lagi Israel datang lawan dia. Itu karunia besar, upah besar yang diberikan oleh Allah. Coba pian, ya, malam sampai rumah, pian habis wudhu, pian pejamkan. Allah enaknya. Ya, makanya karunia yang besar orang yang gampang tidur. Tapi sungguh keterlaluan orang yang tidur di majelis. Ada nggak orangnya nih? Mana orangnya? Keterlaluan, terlalu. Beb enak, beb nyaman, nyaman tenang, nyaman banget deh. Yang mendengarkan suara pian, qasidah tadi disampaikan oleh munsyid-munsyid, yang satu dari Jawa Timur datang, yang satu dari Samudra, yang satu dari Parenggian. Nyaman, benar, bukan nyaman, terlalu sampean. Ya, itu karunia dari Allah Ta'ala. Gimana kalau kita malam hari ini ya bisa kita pejamkan mata ini, kita tutup gak bisa, sulit banget mencelang ini dia. Oh, orang takut zombie kiranya. Nah, ini karunia besar. Taunya pian duit saja upah itu, taunya pian tuh bisa cuma amplop saja. Jangan, sehat ya, pian tidak mengkonsumsi obat, itu karunia besar, upah dari Allah Ta'ala. Banyak orang sehat tapi apa? Melalui obat. Ya, boleh kadang-kadang boleh kita jadikan wasail sebagai perantara obat untuk jeren, itu boleh, tapi jangan setiap hari, bahaya. Ya, coba kita tes tubuh kita, nggak kita kasih apa namanya, tidak kita kasih obat, bagaimana? Dengan natural, biasa saja. Jadi kita kasih konsumsi apa? Makanan, ya, sehari 3 kali, jangan berlebihan. Ya, coba kita tes. Kalau masih loyo berarti ada something, berarti butuh ini. Ya, boleh. Tapi kalau bisa jangan sampai setiap hari. Terkadang-kadang boleh. Jangan terlalu banyak. Ya. Ini kalau misalkan, kira-kira tim Banser kalau berdiri sampai subuh kuat gak ini? Apa sih? Ya. Hah? Coba ya. Oh, sudah. Jangan berdiri, jangan bulit ya. Selesai majelis ini jangan bulit ya. Nah. Coba, siap, awas dulu. Siap pulang ya? Oh iya, siap pulang, bagus dah. Ya kan? Ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dalam cerita ilmu tauhid, ya. 10:30 ya, santai dulu ya. Masa menuntut ilmunya 2 bulan sekali, ceramah itu cuma setengah jam. Biasanya kalau pertemuannya 2 bulan sekali, biasanya 4 jam. Tapi ente yang ceramah. Ya. Ada dalam cerita ilmu tauhid, diceritakan dalam kitab Jawahir Tauhid, itu disebutkan ada orang yang tidak percaya bahwasanya gerakan kita itu semuanya yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi yang lain ada orang mengatakan tidak, semua gerakan manusia itu datangnya dari Allah. Cuma manusia diberikan ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Keinginan. Berbeda pendapat. Ya, yang satu mengatakan gerakan manusia yang digerakkan oleh manusia, ya, itu semua datangnya dari Allah. Yang satu mengatakan tidak, itu manusia sendiri. Yang nggak percaya. Seperti dia katakan, seperti makan saya ini yang menggerakkan saya bukan Allah. Oh, salah ini, katanya orang sebelah. Yang menggerakkan tangan Anda untuk makan ini nikmat siapa? Allah. Coba dites. Kebetulan ini orang soleh yang mengatakan demikian, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia ngetes apa, bagaimana? Ngetesnya dengan dia duduk dan berdiri. Ya, saya berdiri saja, saya duduk saja seperti ini, itu atas keinginan saya, keinginan Allah Ta'ala. Kemudian ketika saya berdiri, keinginan saya, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang soleh. Minta doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan dudukkan dia. Ketika hendak mau duduk, gak bisa duduk, gak bisa duduk. Ya. Gak bisa duduk. Mana pendapatmu tadi? Katanya gerakan itu dari ente. Kenapa tidak bisa duduk?
Betul atau tidak? Betul atau tidak? Paham apa kata ibu-ibu? Paham bu? Apa dilelang nih kursi ini? Kursi ulin, lelang. Ayo kita buka pak, 500 juta nih. Semua yang Anda lakukan ini, ya, semua yang kita lakukan ini adalah ketentuan dari siapa? Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Makanya baca Rotibul Haddad, jangan baca komik, jangan lihat sinetron. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Dengan menyebut nama Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Kebaikan dan keburukan itu tergantung dan ketentuan dari Allah. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Berarti kalau orang katakan kalau pian hadir di sini, yang menggerakkan siapa? Kalau sudah digerakkan oleh Allah, Allah Ta'ala mau apa dengan pian? Mau apa pian? Berarti Allah Ta'ala menginginkan apa pada pian? Menginginkan apa? Kebaikan. Kalau sudah kebaikan, mati husnul. Maka ketika orang tersebut hendak duduk kada bisa, maka mengatakan saya mulai sekarang bersaksi semuanya kelakuan yang dilakukan oleh manusia semuanya tidak lepas dari kontrolan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia meyakini demikian dan bersaksi, beliau duduk langsung bisa duduk. Nah, lihat katanya orang soleh tersebut. Semua itu nggak lepas dari ketentuannya Allah. Cuma manusia bisa apa? Merubah ketentuannya Allah Ta'ala itu bisa apa, Bu? Pak? Bu, urin nggak Bu? Yang bisa merubah ketentuannya Allah Ta'ala itu dengan apa? Dengan apa? Dengan dok. Bepolon jadi maling, nggak bisa jadi orang baik. Sudah jadi maling aja, maling ayam. Ya, kan tadi katanya Anda seperti itu. Kalau ketentuan itu dari Allah Ta'ala. Tapi dia bisa berdoa, dia bisa berusaha untuk menjadi apa? Yang asalnya dari maling ayam jadi sohibul ayam, maksudnya pemilik bukan hanya menjadi maling bisa. Kita nggak mau berdoa, nggak mau berusaha, kita pasrah saja seperti itu. Berarti Anda kalah di waktu itu, dan kalahnya Anda, kemintanya Anda membuat Anda terjerumus dalam nerakanya Allah hingga Anda mati dalam su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Tidak lepas dari kontrolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya ada dalam apa? Dalam doa kita. Makanya doanya orang soleh apa? Mengatakan apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Takut matinya tidak dalam keadaan husnul khatimah. Biarpun awalnya ibadah terus, tapi belum tentu dia awal ibadah terus, tapi bisa juga Allah Ta'ala jerumuskan dia untuk mati husnul khatimah. Bisa. Karena dia apa? Bangga dengan amal ibadahnya. Jangan bangga dengan amal ibadah kita. Biarpun kita hadir dalam majelis ini, jangan kita bangga bahwasanya kita menjadi mulia dari orang-orang yang lain. Jangan. Kita hadir dalam majelis ini, kita mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Nabi Muhammad SAW, dan menjadi orang yang paling hina di sini. Jikalau ada keyakinan dalam diri kita seperti itu, pasti Allah Ta'ala memberikan kita husnul khatimah. Jangan bangga atas apa? Atas ibadahmu. Seperti siapa, Beb? Orang seperti itu, seperti iblis. Betul? Seperti siapa? Iblis. Tahu iblis? Pernah ketemu iblis? Pengen ketemu? Ada di sebelah Anda iblis. Ya, na'udzubillah min. Iblis itu orang yang paling sombong. Tapi dulunya sebelum Allah Ta'ala uji, dia orang yang paling tunduk dengan Allah.
Karena tidak ada saingannya. Betul? Tidak ada apa? Tidak ada saingannya. Dia hidup sendiri. Belum ada Adam, belum ada manusia, hidup sendiri dia. Yang dia tahu siapa? Allah. Yang dia tahu siapa? Ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sujud di Parenggian, sujud di Samudra, sujud di SKPD, sujud di Masjid Al-Hadi, sujud di Masjid At-Taqwa. Semua tempat-tempat di muka bumi ini telah disujudi oleh iblis. Tetapi Allah Ta'ala mengujinya. Coba diuji sih, seberapa dia dekat dengan aku, kata Allah Ta'ala. Maka diciptakan Adam. Dites Adam biasa. Adam dari apa? Dari tanah liat. Iblis dari cahaya api. Ya. Ketika diciptakan iblis, bagaimana? Datanglah kesombongan. Seperti kalau kita melihat diri kita, Pak, saya lebih mulia yang hadir dalam majelis ini. Tidak. Kita hadir dalam majelis ini, kita nggak kemuliaan, tidak. Kita mencari apa? Mencari kemuliaan. Sehingga dengan berkahnya majelis ini, insya Allah kita menjadi Tapi luruskan niat, jangan macam-macam dalam majelis. Jangan Anda simbol-simbol majelis, mengikuti majelis yang kadang-kadang na'udzubillah sehingga menjatuhkan reputasi majelis, sehingga kita menjadi penyebab su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa ibadah dengan benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita amal yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala luruskan niat kita semuanya. Allah Ta'ala luruskan niat kita semuanya. Allah Ta'ala luruskan niat kita semuanya. Allah Ta'ala kabulkan hajat kita semuanya. Allah Ta'ala sehatkan badan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ayo kita di akhir majelis ini kita berdoa kepada Allah. Butuh sama Allah? Butuh sama Allah? Merasa apa kada butuh dengan Allah? Angkat tangannya kepada Allah. Juga jangan angkat tangan untuk saya, tapi angkat tanganlah kalau kita ini betul-betul dan benar-benar butuh dengan Allah. Butuh dengan Allah? Butuh dengan Allah kada? Butuh dengan Allah? Angkat tangan kalian kepada Allah. Jangan engkek, jangan medit kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul atau tidak? Bahwasanya kita ini adalah hamba yang sangat memerlukan Allah. Coba angkat tangannya kepada Allah. Pejamkan mata, tundukkan kepala, ya, khusyukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yang kita lihat kecuali keagungan Allah. Yang kita miliki sekarang, baik mata kita yang bisa melihat, hidung yang masih bisa merasakan bau, keciuman, rasa dan lain-lain, mulut yang kita punya, telinga yang kita bisa mendengarkan dari suara yang saya lantunkan ini, atau suara-suara yang masih bisa pian dengarkan, baik suara hewan, baik suara manusia. Ingat, datangnya dari